Nah, yang menarik kemudian, memang pada saat menganalisis, dia pasti nanti akan ketemu dengan teori, Ustaz. Tapi ingat, teori di sini akan dipilih oleh peneliti ini. Kalau teori itu tidak bisa membaca persoalan, tidak dipakai. Tapi kalau teori itu cocok, bisa digunakan untuk memahami ini, itu akan dipakai oleh sang peneliti. Yang lebih penting lagi kemudian, peneliti tidak berhenti di situ. Jadi mahasiswa kita yang menggunakan penelitian kualitatif, ketika Anda sudah melakukan pembacaan terhadap fenomena kasus tertentu dengan menggunakan teori tertentu, itu belum selesai. Itu masih pembacaan dan proses menerjemahkan kasus. Masih ada yang harus dilakukan, ya, yaitu apa kemudian maknanya, apa kemudian novelty, dan apa kemudian potensial teori. Saya lebih enak menyebut potensial teori, ya, calon teori lah, seperti itu, yang bisa dihasilkan dari penelitian ini. Jadi nanti ini akan melibatkan pembacaan, penerjemahan, pembuatan kategorisasi, ya, kategorisasi data temuan itu, ya. Dari data itu kemudian dihasilkan, kita menemukan novelty. Novelty itu bisa metodenya, bisa teori yang baru. Memang kebaruan itu bisa pada metode, pada hasil. Hasil di sini yang dimaksud adalah adanya teori baru. Dan kemudian yang terakhir adalah yang bisa dilakukan oleh peneliti kuali adalah dia mencoba untuk mendiskusikan, bahkan mengkritisi teori yang sudah ada berdasarkan kasus yang dia teliti dengan temuan yang dia teliti. Ini sukanya dengan penelitian kualitatif seperti itu. Nah, jadi ada space yang cukup, ruang yang cukup bagi peneliti, ya, untuk membaca, menerjemahkan, untuk sampai pada pemahaman, kemudian nanti menemukan novelty, dan kemudian mengkritisi teori tertentu. Nah, ketika dia mencoba untuk mengkritisi teori tertentu dengan temuannya, maka tanpa sadar sang peneliti itu sudah membawa hasil temuannya itu ke ranah diskusi, membawa hasil temuannya itu ke dalam ranah diskusi nasional bahkan internasional. Kalau misalnya Ustadz dengan nanti hasil disertasinya itu memang mendiskusikan, mengkritisi, bahkan membantah teorinya siapa di Mesir misalnya, atau di Yaman misalnya, terkait dengan persoalan hukum, maka Ustadz itu sudah membawa hasil penelitian Ustadz ke kancah internasional. Nah, itu sebetulnya yang diharapkan. Nah, sekali lagi, mendiskusikan, atau maksud saya membawa hasil penelitian kita ke dalam ranah internasional itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak melakukan analisis, menemukan novelty, dan terakhir itu menghasilkan teori baru. Karena itu bisa dicapai setelah kita itu pasti ada proses komparasi yang tidak langsung, gitu. Komparasi itu begini, peneliti sebelumnya menghasilkan apa, saya dalam tesis ini menghasilkan ini, saya dalam disertasi ini menghasilkan ini. Nah, itu didiskusikan. Contoh kemarin misalnya begini, secara teori manajemen modern, barangkali begini, bisa dikatakan upah yang rendah, upah pekerja yang rendah itu akan mengakibatkan kinerjanya menurun. Bahkan ya kurang termotivasi, kemudian kinerjanya menurun dan prestasinya menurun. Tetapi hasil penelitian di pesantren mengatakan berbeda. Pada pesantren-pesantren yang diteliti oleh mahasiswa ini menyebutkan bahwa ternyata upah tidak menjadi soal bagi mereka. Mereka tetap mengabdikan dirinya ke pesantren itu. Setelah ditanya-tanya, diteliti, dicek datanya, ternyata sebagian besar ustadz-ustadz dari pesantren itu lebih menonjolkan dimensi eskatologis, keakhiratan itu. Jadi mereka yakin kalau mereka
mengabdi itu dengan penuh keikhlasan, maka balasannya besok di hadapan Allah tuh jauh lebih besar dari itu. Nah, motivasi dan elan vital ini yang menyebabkan mereka tuh tetap semangat, tetap termotivasi, kinerjanya bagus dan berprestasi. Nah, ini bagus seperti ini. Kita mengharapkan seperti ini sebetulnya. Jadi ada proses komparasi, nantinya kita mengkritisi, dan apa yang bisa kita buat dari tadi itu. Ada nggak teori yang bisa kita buat? Kita buat statement dulu. Setelah statement, baru buat teori. Nah, seperti itu. Setelah itu tadi baru ke, rasanya sudah ya, kuali, induktif, deduktif, kuali, dan kuanti. Tapi pada prinsipnya, monggo dipersilakan kita memakai kuali, kuanti, it's okay. Itu jawaban pertama dulu. Ada pertanyaan yang lain? Terakhir. Ya, gitu kan. Menarik. Kalau bicara masalah induktif, saya berstatement kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Itu induktif ya. Yes. Kemudian deduktifnya adalah manusia bernyawa mati, binatang bernyawa mati, tumbuhan bernyawa mati. Ya. Itu Betul. mati. Itu kan apa namanya, pembuktian. Ya. Nah, mana yang bagus, bukti dulu atau statement dulu? Itu kan Quran itu. Mana yang bagus? Pembuktian dulu apa statement dulu? Sama-sama bagus, karena kita arahkan ya, kita proyeksikan itu sebenarnya sama-sama untuk memperkuat apa yang menunjukkan kebenaran lah, seperti itu. Apa yang kita buat seperti itu. Jadi kalau nanti prakteknya dalam disertasi, kemampuan atau ya kemampuan untuk berinduksi dan deduksi itu dibutuhkan agar paragraf kita itu bisa dicerna oleh pembaca dan memiliki ini, maksud saya nggak ada kerancuan, artian logik. Kita yang sulit sekarang nih, penyakit mahasiswa itu membuat paradigma yang logik, bukan paradigma, dalam konteks ini paragraf yang logik. Misalnya gini, nggak logik tuh gini, sudahlah awal paragrafnya tuh nggak bisa dipahami, kadang tidak ada predikatnya, kadang hanya ada mubtada, khobarnya tidak ada, terus setelah itu ke belakangnya nggak jelas ngomong apa. Nah, sekali lagi untuk kepentingan teknis penulisan, maka bisa induksi dulu, baru perkuat dengan fakta dulu, fakta waktu ditutup dengan statement, kesimpulan. Bisa juga teori dahulu, kemudian dibuktikan atau diperkuat dengan fakta-fakta. Kalau saran saya dipakai secara berseling aja, jadi nanti ada seninya. Paragraf kita tuh bagus, ada seninya, dan itu akan menjadi pertama bukan hanya paragraf yang logik atau logical paragraf, akan tetapi menjadi otoritatif paragraf. Jadi paragraf kita itu di dalam karya kita itu menjadi paragraf yang memang diterima oleh orang. Artinya orang bacanya tuh nyaman dan masuk ke dalam ranah rasionalitas mereka dan diterima. Nah, kalau dalam konteks hukum ya bisa deduksinya. Tapi deduksinya itu bukan dalam seperti kuantitatif yang saya maksud di situ, tapi ya dalil tentunya ya. Dalil kalau dalam ranah ilmu syariat atau hukum itu pasti dalil-dalil, apakah itu dalil nakal atau nanti dalil-dalil hukum, kaidah-kaidah fik ya, kaidah-kaidah usul fik. Baru kita sampaikan kalimat penjelasnya. Ini kaitan dengan empirisme. Ya. Kan melalui ini dulu, baru disimpulkan dan dicerna. Oke. Tanpa fenomena empiris kan tidak bisa mencerna ini. Iya. Itu pun terbatas. Jadi belakangan. Kalau statement dulu, baru buktikan itu sudah ada pendalimanya. Memang dibuktikan dengan apa tadi, muharraf batila, itu kan sudah ada di sini. Tapi melalui apa tadi, penangkapan fenomena. Fenomena. Iya, ditangkap, diyakini, baru
dinyatakan robbana itu kan sudah dicerna. Ya, ya, betul. Jadi iman dulu. Ya. Betul. Iman itu kan intuisi apa itu? Betul. Induksi itu. Nah, jadi itu tadi mirip seperti yang disampaikan oleh Al-Kindi. Karena Al-Kindi melihat dulu nih, alam semesta itu teratur, bagus, indah gitu ya. Dan Al-Kindi secara akalnya, secara rasionya, dia menyimpulkan bahwa alam itu teratur. Maka kemudian dia membuat semacam teori keteraturan alam. Nah, setelah membuat teori keteraturan alam, maka terakhir dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalam konteks ini maksud saya, pernyataan Al-Kindi persisnya yang dia katakan pada saat itu apa? Saya tidak tahu. Akan tapi dalam konteks ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila atau surat Ali Imran ayat berapa tadi itu, inna fi khalqis samawati, itu mengandung induksi. Dulu kan? Iya, induksi dulu, fenomena dulu. Dari empiris. Betul, betul. Itu iman. Makanya Iman. ilmu kalam sama berbeda. Kalau kita Iya. kan dari ragu, kalau iman dari yakin dulu, baru. Ya. Betul. Jadi induksi. Coba kita cari yang D ya di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ayat apa ya? Kalau kita cari yang sifatnya deduksi ya. Induksi Fatihah itu induksi. Nah, kul huwallahu ahad. Itu balik. Deduksi dulu tuh. Gimana? Ya. Allahu samad. Ya, ya. Nah, bagaimana esanya? Lam yalid wa lam yulad. Subhanallah. Jadi indah ya. Jadi selang-seling. Jadi pada Al Imran tadi itu induksi, pada Al-Ikhlas ini deduksi. Allahu samad itu kan super teori, di atasnya udah nggak terjangkau oleh manusia. Tapi kemudian Allah samad, kul huwallahu ahad ya. Allahu samad, baru kemudian penjelasannya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan udah membedakan antara bersahabat sama kita. Ya. Kalau kita yakin dulu, bersahabat dari ragu dulu. Ya, ya. Jadi kita memang ingin membuktikan bahwa alur berpikir filosofis itu ketemu di mana-mana. Dari ragu dulu dia. Iya. Ya kita ada intuisi, apa induksi. Induksi. Ya. Baik. Iya, alhamdulillah. Oke ya. Tidak terasa kita udah berapa nih? Sejam nih, subhanallah. Kita tutup. Ya, tidak terasa udah sejaman lebih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur jazilan. Afwan.